Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Hafidh Zain, Muhammad Ferhidayat, Satria, Bagus, dan Chandra. Pada hari ini kami membawakan tema tentang suku adat Dayak Punan. Kita serahkan kepada Saudara Habib untuk membaca. Baik, asal-usul masyarakat adat Punan, Dayak Punan. Asal-usul suku Punan berasal dari negeri Yunan, daratan Cina. Mereka dari salah satu kerajaan Cina yang kalah dalam baru perang. Lalu mereka lari menggunakan perahu ke Pulau Borneo. Karena merasa aman, mereka pun menetap di daratan tersebut. Selain itu, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan wilayah lainnya yang masih menjadi bagian Kalimantan. Berkurangan warga setempat, Punan ditakuti oleh banyak orang karena beringas. Di antara 400-an suku Dayak yang ada di Kalimantan, Dayak Punan adalah suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya. Suku ini dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, hingga dapat bertahan hidup di hutan. Saat ini, sebagian besar suku Punan sudah mulai hidup secara modern. Namun demikian, suku Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan. Dan berdasarkan hasil sebuah penelitian menyebutkan bahwa suku primitif Dayak Punan masih ada juga yang tinggal di Gua Rimba di Kalimantan. Salah satunya adalah masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang sangat menjaga hutan mereka. Hingga hutan mereka disebut sebagai kawasan percontohan pengolahan hutan adat. Masyarakat suku adat Dayak Punan berdiam diri pada beberapa wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Namun mayoritasnya berada di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kota Berau. Ada beberapa jalur untuk menuju Kota Berau. Bisa melalui jalur darat maupun jalur udara. Jika menggunakan jalur darat, dari Kota Samarinda menuju Kota Berau menghabiskan kurang lebih sekitar 11-15 jam. Sementara jika menggunakan jalur udara, dari Kota Samarinda menuju Kota Berau kurang lebih sekitar 1 jam. Baik, kita lanjutkan kepada Saudara Muhammad Ferdi untuk membahas tentang tradisi dan ritual adat Dayak Punan yang masih dilakukan sampai sekarang. Baik, tradisi dan ritual adat Dayak Punan yang masih dilangsungkan sampai sekarang. Jadi upacara adat suku Punan ada banyak. Masing-masing dari upacara adat mempunyai kegunaan tata cara yang berbeda-beda, tergantung jenis upacara itu sendiri. Upacara adat Punan hingga saat ini ada yang tetap dilestarikan dan ada yang sudah punah oleh perkembangan dan perubahan sosial masyarakat Punan itu sendiri, serta perubahan zaman yang sudah berbeda dari sebelumnya. Salah satu upacara adat suku Punan yang masih ada yaitu Niva Duru. Upacara adat ini pada zaman dahulu dikenal oleh masyarakat Punan secara luas karena Duru dikenal oleh masyarakat Punan adalah sang pencipta Tuhan. Namun sekarang upacara ini hanya sedikit masyarakat Punan yang masih menggunakannya, dikarenakan dari sisi ajaran agama yang berkembang biak sesuai dengan ajaran Alkitab atau sejenisnya. Namun pada prinsipnya bahwa sebelum adanya ajaran agama masuk dalam komunitas suku Punan, sebenarnya suku Punan sudah terlebih dahulu mengenal adanya sang pencipta atau Tuhan yang dipraktikkan dalam kehidupan orang Punan setiap hari, hanya saja prakteknya berbeda dengan ajaran agama yang dianut sekarang ini. Upacara adat Punan Niva Duru bila diartikan kata per kata maka artinya Niva yaitu memanggil, mengajak, memohon, sedangkan Duru merupakan oknum yang memiliki kuasa, kekuatan, derajat yang tinggi atau mulia, atau yang memberi kehidupan secara sempurna. Jika diurutkan berdasarkan tingkatannya, maka oknum atau roh yang dipercaya dan diyakini oleh orang Punan yakni 1. Duru, oknum roh yang tertinggi dan mulia, Tuhan Sang Pencipta. Belatin, oknum roh atau yang melindungi. Uku Korib, oknum roh yang memberi dan memelihara kehidupan.
Kuku patah, oknum atau roh yang memberi kesehatan dan kesembuhan. Bio, oknum atau roh yang memberi petunjuk bagi kehidupan. Sekian, lanjutkan. Sekian dari saya. Silakan Bagus untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih dari Ferdi. Saya akan melanjutkannya dari penjelasan Anda. Hukum adat dalam suku Dayak Punan, pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah, dan pengakuan wilayah adat. Hukum adat masyarakat Dayak Punan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mengatur hal-hal penting dalam kehidupan orang Dayak Punan. Beberapa di antaranya adalah mengenai adat perkawinan dan bulin, sebagaimana suku lain adat yang harus dilalui pertama kali dalam perkawinan adalah meminang melalui perantara yang telah ditentukan berdasarkan rapat keluarga. Jika keluarga perempuan menyetujui, maka mereka membuat maklumat kepada seluruh warga kampung bahwa anak mereka telah dipinang. Calon suami akan mengirimkan tawak-tawak berukuran keliling 6 sebagai tanda tunang. Setelah itu mempelai dapat buka buling yang berarti kedua calon mempelai bertemu dan bebas melakukan apa saja selama 6 minggu atau kawin percobaan. Setelah masa ini berakhir, mempelai akan mengumumkan batal atau tidaknya perkawinan. Setelah itu dilanjutkan dengan ngiban, yaitu adat yang mengharuskan kedua mempelai berdiam di rumah kerabat istri setelah perkawinan. Warga istri harus membayar sebuah tawak-tawak keliling 5 pada pihak laki-laki. Sebaliknya, jika istri mengikuti suami, maka hal tawak-tawak keliling 8. Harta bersama dibagi 2. Tawak-tawak juga harus diberikan apabila terjadi kerangkat perampasan istri orang lain. Adat lain adalah meraja, yaitu perkawinan sementara antara gadis suku Punan dengan pemuda pendatang yang harus membayar adat buka buling dengan tawak-tawak keliling 6. Jika si gadis hamil, maka laki-laki harus membayar tawak keliling 5. Hal ini berlaku pada salah bahasa tidak sopan terhadap sesamanya. Perkelahian antara suami istri juga dikenai denda adat dengan membayar adat rapih atau hukum adat bebedai. Bulin berarti larangan. Terdapat 3 hal, yaitu bulin orang mati atau buring dengan membayar adat ragih atau hukum bebedai. Buring koru, bulin anak gadis, buring darah, itu disebut adat perabot dan pihak suami harus membayar ganda. Setelah pernikahan masih terdapat hukum yang berlaku. Baik, Jika kepada saudara Bagus, yang telah terima kasih. mengganggu istri orang. Selanjutnya kita lanjutkan kepada saudara Chandra yang akan menjelaskan tentang masalah hukum yang dihadapi masyarakat adat Dayak Punan. Kepada saudara Chandra. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Hafizan. Selanjutnya ialah masalah hukum yang dihadapi masyarakat adat Dayak Punan. Hutan adat merupakan area yang ditinggali oleh masyarakat adat, hutan hasil warisan dari nenek moyang sejak ratusan silam. Ini masih dihuni dan dijaga kelestariannya. Masyarakat adat menggunakan hutan sebagai tempat menopang kehidupan. Sehari-hari mereka mulai dari berburu, memancing, meramu, hingga bercocok tanam. Bagi masyarakat hukum adat Indonesia, hutan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 telah memberikan
pengertian mengenai hutan adat yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, namun pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih minim di negeri ini. Masih banyak sekali hutan adat yang belum diberikan masyarakat adat secara pasti. Akibat lambannya penetapan tersebut, oknum akan dengan mudah merebut hutan adat dengan semena-mena. Tujuan dari penetapan tersebut sebenarnya untuk mempercepat dan mengurangi risiko izin. Urusan konflik telah dihadapi oleh masyarakat adat seperti pengelolaan hutan besar-besaran yang merugikan berbagai pihak. Baik, terima kasih kepada saudara Aditya Canda. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menampilkan lampiran-lampiran foto dari suku Dayak Adat Kunan. Ini adalah pakaian adat dari suku adat Dayak Kunan. Ini adalah bagaimana cara mereka berburu. Kita lihat di sini dia berburu babi hutan ya. Dan ini adalah salah satu contoh upacara adat Dayak Kunan dan juga rumah adatnya. Rumah adat Dayak Kunan ini rata-rata suku Dayak itu rumah adatnya itu rumah lamin. Dan ini adalah makanan khas dari Dayak Kunan, yaitu lemang, tempoyak, dan juga ada kalumpe atau karung. Baik, sekian dari kami dan saya lanjutkan kepada saudara Satria untuk membahas kesimpulan tentang presentasi yang kita jelaskan tadi. Terima kasih Hafid sudah menyerahkan kepada saya. Lanjutkan argumentasi atau paparan presentasi dari teman-teman. Sebagai penutup, saya akan berbicara sedikit tentang apa saja masalah-masalah masyarakat adat Kunan, terkhususnya di Tanjung Selor. Banyak tanah-tanah adat yang harusnya tempat mereka hidup dijadikan tambang atau perusahaan sawit. Dan lebih mirisnya lagi, pemerintah daerah kurang memperhatikan mereka. Mengutip dari Yayasan Alam Nusantara, di channel YouTube-nya, mereka mendokumentasikan kehidupan sehari-hari Dayak Kunan. Banyak keluh kesah mereka tentang stigma negatif terhadap Kunan yang dijadikan ejekan di sana. Dan pada akhirnya masyarakat Dayak Kunan yang ingin bersekolah malu akan ejekan-ejekan tersebut. Terutama di bidang pendidikan sih mereka sangat kurang sekali. Tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Tanah adat mereka, tempat mereka hidup, tempat mereka bertahan hidup, tempat mereka mencari makan direnggut oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini sebagai remember bagi kita mahasiswa hukum dan orang yang bekerja dalam bidang hukum, bagaimana keadilan HAM itu tidak lagi dipedulikan di Indonesia ini. Kita doakan saja teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bersuku Dayak Kunan, yang masih melestarikan alam, yang masih menjaga alam, diberi kesehatan dan diberikan keadilan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Koko sebagai moderator. Sekian dari makalah kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.